Kita akan memulai dengan doa, nanti Ibu Yeti yang akan berdoa. Silakan dibuka, Bu Yeti. Shalom, Bu Cinta. Ya, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Terima kasih atas kesempatan kami pagi hari ini untuk doa ampun pagi kembali. Berilah kami kesehatan ya Tuhan. Kami yang ada di Zoom ini maupun yang di YouTube. Kami siap memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Yosef Pauzang. Lindungilah Pastor dan kami semua ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bu Yeti. Kita akan memuji-puji Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Wales. Silakan Pak Wales. Terima kasih Bu Cinta. Shalom Aleihim. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kita, Raja alam semesta. Mari kita puji Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup ini. Yesus, Yesus, datanglah padanya yang berbeban berat, yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya.
Betapa Engkau sanggup Tuhan. Oh, yang sakit Kau sembuhkan, yang bermasalah Kau pulihkan, Yesus. Oh, hanya Engkau, Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Allahku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mulialah nama-Mu, Yesus. Allahku besar kuasa-Mu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kau baik Tuhan Yesus, Kau sanggup Tuhan melakukan perkara besar, perkara kecil Tuhan. Mau berserah semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap setia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Saya kembalikan ke Ibu Cinta. Terima kasih. Untuk pujiannya, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Joseph Pauzang. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Bapak Romanik yang akan berdoa. Silakan dibuka Pak Romanik. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam firman yang akan kami dengar Tuhan, boleh diterima dalam hidup kami Tuhan, dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Cinta. Terima kasih Pak Romanik. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 3. Nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17. Ibu Sarma yang akan membacakannya. Dan 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 29. Ibu Rima yang akan membacakannya. Ya, pertama-tama Ibu Nerliana yang akan membacakan. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Shalom. Pak Weli. Halo Pastor Paul dan Bu Ana. Juga salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom kita dan di live chat. Baiklah, marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan
patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar pada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu
dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian. Ya, silakan Ibu Sarma, 1 Yohanes 2 ayat 1-17. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menuliskan kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Silakan, Ibu Rima. Ya, baik. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga
tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, dan Ibu Rima. Kita akan mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Olzang yang berjudul Anak Dewa. Silakan, Pastor. Minta tolong ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oke, cantik ini ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Wah, ini hebat sekali saudara ya. Berbahagialah orang yang memiliki rema dalam hidupnya saudara ya. Karena kalau rema itu melimpah, maka dia artinya kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan yang begitu, bukan saudara ya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu kalau kamu penuh dengan rema. Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku, remaku adalah roh dan hidup. Adalah pneuma. Pneuma yang mana lagi saudara? Ya Roh Kudus itu. Ya, hagio pneuma itu ya. Dan hidup, roh kehidupan, remaku. Harus rema, saudara. Logosnya jadi rema. Mengapa dalam perjanjian lama logos dan rema nggak dibedain? Karena dalam perjanjian lama orang belum mengerti bagaimana logos itu jadi rema. Tapi di perjanjian baru itu sangat beda kapan Yesus bilang logos, kapan Yesus bilang rema. Oh, itu penting sekali, Anda harus bedakan itu, saudara ya. Bukan cuma sekedar iseng, aku suka-suka tak ngomong logos, tak ngomong rema. Oh enggak, Alkitab enggak ditulis begitu ya. Semua kata demi kata, huruf demi huruf ditulis dengan suatu maksud, saudara. Ya. Nah, tadi ya tentang anak dewa. Kemarin kita dua pertemuan bicara tentang nasib orang Yahudi dan orang Yahudi, yaitu tentang kedatangan antikristus. Kemudian kita bicara kemarin tentang kedatangan Islam yang adalah antikristus. Ya. Hari ini ya, saudara, siapakah antikristus? Ya, kemarin kita sudah bacakan juga bahwa orang yang menyangkal bapa dan anak. Ya, Daniel 3 cerita tentang anak dewa, ya, itu sedang cerita tentang Yesus, saudara, tentang Mesias, ya, anak Allah. Orang Yahudi tahu, saudara, kalau bilang Bene Elohim, orang Yahudi tahu, saudara. Kalau Anda bilang Trinitas, ya mumet orang Yahudi keliangan, saudara. Trinitas, Bipang kali ya. Orang Yahudi lebih paham Bipang daripada Trinitas, saudara ya. Tapi kalau Anda bilang Bene Elohim, orang Yahudi paham. Ya, Bene Elohim, Mesias, ya, Masiah adalah
Bene Elohim. Ya, tahu orang Yahudi. Loh, ada Bene Elohim. Lalu mengapa orang Yahudi tahu ada Bene Elohim? Ya, orang Kristen tahu anak Allah. Ya, huiotonteon. Mengapa orang Islam kemudian menyangkal Bapa dan anak? Nah, ini kan aneh, saudara. Karena itulah anti dari itu, dari pengajaran itu. Itulah anti Mesayah, anti Mesias. Ya kan? Orang Yahudi sedang menantikan Mesias. Orang Kristen menantikan Mesias. Ya, orang Islam tidak menantikan Mesias, saudara. Ya, karena juru selamat mereka bukan Mesias. Itu dia, saudara ya. Mereka menantikan Dajjal. Ya kan? Mereka menantikan Dajjal. Ya, Imam Mahdi itu siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu keturunan Muhammad, saudara ya. Ada hadisnya ya. Abu Daud. Dia ada Imam Mahdi selain dari keturunanku. Imam Mahdi adalah keturunanku, katanya Muhammad. Berkulit putih, berjidat lebar, ya, botak gitu ya. Itu mancung dan seterusnya. Itu orang Syiah itu ya. Orang Syiah itulah keturunan Muhammad langsung. Kalau Sunni, pengajaran dari Rasyidun. Kalau Syiah, pengajaran dari keturunannya Muhammad. Justru ya, Anda kan nggak ngerti begituan kan. Sopiatul mana ngerti beginian. Bom mana ngerti. Anda kudu ngerti sejarah yang benar ya. Orang Syiah, pengajaran Syiah itu berasal dari keturunan Muhammad langsung. Dari siapa? Ali bin Abi Thalib, menantunya Muhammad. Ya. Dari siapa? Dari Fatimah. Dari Husin. Itu kelompok Syiah, saudara. Ya. Itu yang jadi orang Syiah hari ini, saudara. Pengajaran langsung. Lihat, ya. Al-Quran yang dipeluk oleh si Utsman waktu mati itu, apakah mushafnya Utsman? Belum tentu, saudara. Kacau sekali ya. Sejarah itu begitu ya, karena kalau Anda menguasai sejarah, Anda akan memahami kitab suci dengan benar, saudara. Kalau Anda gagal menguasai sejarah, Anda tidak akan menguasai kitab suci dengan benar. Itulah sebabnya saya fokus dengan sejarah. Ya, ketika saya berapologetika, saya fokus dengan sejarah. Sehingga saya tahu ya urutannya. Nah, saudara, kemudian di dalam Islam menyangkal Bapa dan anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Oh, ini bahaya sekali, saudara. Mereka berpikir yang jasmaniah, bahwa anak itu harus jus-jus olah-olah bebe, saudara ya. So, cerot, wow, harus maunya begitu. Mereka berpikir yang namanya anak begitu, saudara. Sedangkan dalam konsep Yahudi dan Kristen, segala sesuatu yang lahir dari Allah, sebut anak Allah, lahir dari Allah. Geneto, apakah lahir itu lalu dari rahim, Allah punya vagina terus lahirkan? Karena pikirannya suci, saudara. Maka dia nggak berpikir begitu. Kalau pikirannya jorok, pikirannya bidadari, ya begitu mikirnya vagina. Loh, Allah punya vagina. Nah, karena lahir dari Allah, kita juga lahir dari Allah. Saya lahir dari Allah. Apakah saya lahir dari vaginanya Allah? Kan tidak, saudara. Tetapi kalau Anda baca nanti di dalam Yohanes 1, ya, tolong buka Yohanes 1 ayat ke-12 ya. Ini Yohanes semua yang nulis dari tadi ya. Yohanes 1 ayat 12. Saudara, pengajaran lengkap ini semua ada di kelas evangelis, apologetik, apostolik, saudara ya. Saya akan cerita dengan vulgar kalau di kelas, saudara ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus, ya, kalau melihat konteks di atasnya ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Ya, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah bagaimana proses Anda bisa menjadi anak Allah, yaitu rohmu. Nanti ada lagi dalam Yohanes 3, kamu harus lahir dari air dan roh. Ya,
lahir dari air, baptisan, dan roh kudus. Ya, dilahirkan, diperbarui. Apanya, saudara? Kamu harus melimpah dengan rema. Jadi banyak orang Kristen berpikir dia selesai dibaptisan, udah jadi Kristen, saya masuk surga, saya masuk surga. Ya, terus Anda dengan bangga, oh sebentar, Kristen saya Trinitas Oneness, oh gundul peyang, saudara. Nggak akan masuk surga kamu, saudara. Nggak akan masuk surga, jangan main-main, saudara ya. Karena itu harus diuji, kamu sendiri nggak sadar. Apakah kamu sungguh percaya atau enggak? Lu penjahat di sebelah Yesus, itu sudah teruji, saudara, cintanya kepada Yehova. Cinta mereka kepada Torah sudah teruji. Begitu dia statement, aku percaya kepada Yesus Kristus, ya, selamat, dia teruji. Mereka mati bukan karena merkosa orang, bukan karena maling ayam, bukan karena ngerampok donasi, saudara. Mereka, si penjahat yang disalib bersama Yesus, Yesus bilang sama satunya ya, hari ini juga kamu bersama aku di Taman Firdaus, di Paradiso. Dia disalib karena dia sedang berjihad di jalan suci, saudara, untuk membebaskan orang Israel dari tentara Roma, dari penjajahan Roma. Itu pejuang suci, saudara. Dia patuh dengan Torah. Ingat, sampai dengan hari Pentakosta, maka itu adalah zaman Torah, saudara. Yesus disalib sampai Yesus bangkit, sampai Pentakosta itu adalah penggenapan Torah. Ya, tetapi itu zaman itu adalah zaman perjanjian lama. Jadi mereka ikut dalam perjanjian lama. Baptisannya baptisan Yohanes, saudara. Di zaman itu sangat maklum, orang semua dibaptis oleh Yohanes. Ya, seluruh orang di Yudea dibaptis oleh Yohanes. Ya, Yesus juga, para murid Yesus, 12 rasul juga dibaptis oleh Yohanes, saudara. Lalu setelah lahir dari air, kamu harus lahir dari roh. Orang Yahudi ini dia punya iman kepada Torah, ada pembebas. Mereka tidak tahu siapa pembebasnya. Tapi begitu ketemu Yesus, maka satu orang ini bilang, dia mengakui, Tuhan, kalau kamu ada di Paradiso, kamu ingat aku ya? Ya, kamu ada aku sama aku. Jadi ini sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, dan dia sudah mengimani Torah, dan dia sudah melihat penggenapan Torah itu. Klop, saudara. Kalau Anda asal dibaptis saja, ya dibuktikan dulu imanmu, enak aja loh. Banyak orang ngaku-ngaku percaya lalu nggak mau dibaptis. Wah, ini juga suka-suka dia nih, kacau juga. Makanya saya selalu bilang ya sama Damar Kasih, begitu orang ini percaya, jangan pernah tunda baptisan. Hari itu kalau perlu dibaptis, hari itu juga kalau perlu dibaptis. Waktu di Berlin kemarin harusnya ada 2 orang mau dibaptis. Nah cuman, ya ini kerja timnya kemarin, mungkin dia terburu-buru juga ya, saudara ya. Sebetulnya saya mau masuk dia, saya mau kasih tahu. Nah, sebetulnya penginjilan yang salah ketika kamu desak dia, saudara. Iya kan, kamu begini kan, kamu begini kan. Tidak semua orang bisa menolak, saudara. Lalu dia menjawab iyanya itu dengan terpaksa karena sungkan, karena dia sungkan sama keluarga dari ceweknya ini, saudara. Karena ini orang Turki kan. Nah, begitu ketemu saya, Pak Iman udah bisa ke saya, ini orang belum bisa. Saya sudah ngerti. Iya, Pak. Coba tak ajak ngomong sekali lagi, Pak. Terus saya bilang, ngomong-ngomong, saya mau tak ngomong, mau dibaptis malam ini. Tapi orang ini udah gelisah. Saya harus pulang sekarang, sekarang harus pulang. Oh, kenapa harus pulang sekarang? Dia belum mengalami kelahiran baru, saudara. Kalau dia waktu itu dia mengalami kelahiran baru saat itu, dia pasti akan berterima, oke, aku tinggal. Karena yang kejadian sebelumnya, orang-orang yang saya baptis sebelumnya, saya juga tanya, kamu ada waktu, mau dibaptis? Pertama dia, ya sudah, kamu nggak apa-apa, kamu pikirkan dulu. Saya doakan, renungkan, kamu datang sama Tuhan. Saya muter lagi, saya doakan satu-satu, saya balik lagi. Oke, siap. Siap, lihat mata saya bilang, ya, mau. Mantap, saudara. Beda ya. Menginjil itu harus dengan sukarela orangnya, saudara. Nggak bisa Anda desak terus. Ayo kayak jualan sales terus Anda nawar-nawari barang. Desek-desek orangnya sampai udahlah beli daripada keganggu. Nah, itu juga hati-hati, saudara ya.
Makanya ikutin kelas evangelis, saudara, dan apologetik. Nanti Anda bisa mengerti ya. Tidak ada metode yang paling tepat. Kalau ada yang bilang punya metode, itu pembohong, saudara. Enggak ada metode yang paling tepat. Oh, saya sudah membaptis 2 desa. Bohong, saudara. Ya, bohong ya. Saya sudah mengkristenkan 2 desa. Ya, kalau beda dengan si Khairul. Ya, saya mengkristenkan 3 desa kemarin. Yang dimaksud adalah orang dari 3 desa, ratusan jumlahnya. Ada ratusan, bukan 3 desa, 1 desa seluruhnya. Bukan, itu sudah kita jelaskan berkali-kali. Tapi dasar kadrun ya, saudara, Kristen gorila. Cari kelemahan orang. Itu dari 3 desa dan jumlahnya ratusan. Dan kita sudah survei ke sana, memang jumlahnya ratusan. Waktu kita kumpul pun, kita kumpulin satu-satu desa-desa, kita samperin satu-satu, saudara ya. Tapi kalau ini metode dengan metode, enggak, pakai itu pun tidak ada metode. Waktu itu Khairul Anwar datang 1 orang mau didoain. Terus disembuh, orang ini lalu cerita kemana-mana. Ya, lalu jadi gempar itu 3 desa itu, saudara. Jadi nggak ada metode yang paling tepat untuk memberitakan. Buktinya ini saya sudah berhasil. Kalau gitu kenapa nggak mau terapkan metodemu ke desa-desa lain, kan selesai Indonesia. Tidak ada metode yang memberitakan Injil. Kita pokoknya beritakan dan apa, saudara? Saksi hidup kita. Bukannya cuma debat, nggak ada buahnya. Nah itu, saudara ya. Hidupmu itu harus berbuah. Bersaksi itu dengan mulutmu dan dengan perbuatanmu, saudara. Karena Paulus bilang apa? Kamu adalah surat yang terbuka yang dibaca semua orang. Jadi bukan cuma dengan mulut kita. Lah kamu mau berdebat, kamu udah berani nampak muka. Lah gimana? Lalu apa yang mau diteladani sama orang hidupmu, saudara? Kalau di sini jelas saya tampak muka. Meladanilah saya seperti saya meladani Kristus. Kita harus ngomong, kita harus berani ketika kita memberitakan Injil, kita harus berani ngomong, teladanilah saya seperti saya telah meneladani Kristus. Ya, lahir baru, saudara. Kalau kamu lahir dari Allah, kamu tidak berbuat dosa lagi. Nah, orang di Belanda kemarin saya pernah cerita ya, masa Pak Paul nggak berdosa? Enggak, saya nggak bikin dosa. Siapa suruh kamu masih bikin dosa? Saya bilang begitu. Saya mah nggak berdosa lagi. Kalau kamu masih terikat dengan berbagai dosa, tandanya kamu belum lahir baru. Ya, kamu belum menjadi anak dewa. Anak dewa ya, anak Allah itu anak dewa sama saja. Dewa, Allah, Elohim, sama Tian, God. Anda jangan bermasalahkan. Oh, masa disebut dewa Trinitas pada tersinggung. Emang dewa. Emang masalahnya di mana kalau disebut dewa? Emang dewa. Yesus itu dewa buat saya. Lalu masalahnya di mana kalau saya bilang Yesus adalah dewa? Nah itu loh, Kristen kadrun. Begitu ganti istilah langsung keder, saudara. Karena nggak sekolah. Belajarnya dari Google. Belajar di sini di kelas evangelis. Ya, daripada kamu jajan tak karu-karuan. Belajar di sini. Ya, belajar di kelas evangelis. Murah meriah, saudara. Ya, selalu penuh kelasnya. Jadi Anda harus cepetan daftar. Ya, selalu penuh kita kelasnya, selalu cepetan daftar. Belajar firman Tuhan yang benar. Supaya Anda jangan kadun girap-girap ada istilah dewa Yesus. Saya bilang dewa Yesus, orang girap-girap, saudara. Emang Yesus dewa buat saya, Yesus adalah dewa. Yehova adalah dewa, saudara. Memang dewa, gimana orang India kan bilang dewa kan? Anda mau bilang apa? Deva. Deva kan dewa kan, Anda mau bilang apa? Nah itu loh, kadang-kadang Kristen kadrun itu ya. Itu istilahnya ganti langsung girap-girap. Karena kamu tidak sekolah. Karena kamu tidak dididik dengan baik, tidak dimuridkan dengan baik. Itulah sebabnya orang dalam komunitas kita, ya, yang sudah dibaptis di komunitas kita, yang dibaptis oleh Damar Kasih, wajib ikut kelas evangelis, tidak bayar, tapi wajib. Tidak bayar sampai selesai kelas apostolik. Boleh tidak bayar, saudara. Orang yang dibaptis dalam komunitas kita wajib dan tidak bayar. Kelas kita selalu penuh, saudara ya. Coba bayangin, oh, itu kan nafkahnya saya, saudara. Tapi wajib, karena saya tidak cari duit. Saya memuridkan bukan buat cari duit, buat saya tarikin perpuluhannya. Enggak, malah kita sumbang dia. Kadang-kadang saya yang nyumbang, saudara.
Ya kalau miskin ya, kalau banyak duitnya ya nggak apa-apa. Kalau dia banyak duitnya, banyak yang banyak duitnya kita juga nggak perlu kasih. Kalau yang dia minus, kita yang nyumbang, saudara. Saya juga kadang-kadang ikut nyumbang. Begitu, saudara. Ketika Anda lahir dari Allah, ciri khasnya Anda tidak berdosa lagi. Kalau Anda sampai hari ini masih berdosa, maka Anda belum lahir dari Allah. Anda harus cepat introspeksi, saudara. Ya, Anda harus cepat introspeksi. Sebab kita menyebut diri kita anak Allah, maka kesucian itu juga bersama dengan kita. Kekudusan dan kesucian itu. Kalau Anda masih terikat dengan dosa, masih dengan syirik, dengki, ya masih suka ngerasani orang, ya kan, masih suka menghakimi orang, Anda cabul, Anda masih mata duitan, nggak suka berdonasi, pelit, minta terus, ya saudara ya, donasi terus. Itu ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Bahkan pendeta-pendeta, jangan pikir pendetamu sudah lahir baru. Kamu lihat, pancing saja, Pak. Ayo Pak, kita berdiakonia, ayo bagi-bagi makanan. Pak, ini jemaat banyak yang miskin. Kita mau bangun gereja. Oh, kita masih butuh mobil untuk gereja, untuk antar jemput. Oh, kita masih, itu tinggalin gereja itu. Kamu akan masuk neraka sama pendetanya, saudara, kalau kamu tetap di situ. Percaya saya, saudara. Tinggalin, saudara. Pendeta-pendeta yang begitu Anda ajak diakonia itu tahu, tinggalin. Kamu bisa masuk neraka bareng-bareng dia. Karena kamu tidak nyadar, kamu lagi salah apalagi benar, kamu tidak punya indikator, saudara. Kamu sama-sama dia. Pak, tapi anak saya, istri saya di sana semua. Banyak, udah aja, tidak apa-apa, saudara. Daripada anak kamu masuk neraka, diajarin tidak benar sama dia nanti, saudara. Bagus cuma diajarin tidak benar, dicabuli juga, saudara. Ya. Jangan sama guru sekolah minggunya. Oh, hati-hati, saudara ya. Hati-hati, kamu harus lihat dari buah. Buah. Saya selalu cerita buah. Anda tanya sama dirimu sendiri, apakah aku berbuah? Kalau Anda tidak ada keinginan untuk memberitakan Injil, Anda belum menjadi anak Allah. Serius, saudara. Kalau Anda belum ingin memberitakan Injil, aduh Pak, saya masih takut. Anda belum, saudara. Karena seorang yang mengasihi Allah, lahir baru, melimpah dengan cinta, dia pasti pengen ngomong. Ya kan? Ya kan, cinta pertama yang melimpah itu Anda pasti pengen cerita-cerita. Wah, saya pacaran sama Ana aja, saya luar biasa senengnya bagaimana dulu ya. Waduh, seneng, saya banggakan, saya laporan sama papi mami saya. Saya, ya kan, cinta pertama, cinta. Ya kalau nggak cinta malu ngapain, ya kan. Misalnya, kalau cinta saya pengen cerita, saudara. Kalau Anda tidak pengen memberitakan, kalau Anda tidak berbuah, ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Anda harus introspeksi, tanya sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Sungguh, saudara, saya ingatkan Anda ya. Jangan jadi Kristen retorika. Serius, Anda rugi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Waduh, berbuah lebat. Kalau Anda tidak, cirinya ya, selalu Anda mudah mengampuni. Anda berdiakonia, Anda memberitakan Injil. Itu ciri khas orang yang lahir baru, dan tiba-tiba karaktermu dirubahkan, saudara. Jadi itu ciri khas orang lahir baru. Kalau Anda tidak mengalami ini, ada yang salah dengan hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.